Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, bertemu kembali pada PAI SD IT Kurota Ayun dalam pelajaran akidah akhlak. Baik, kali ini kita akan menyampaikan beberapa materi berkenaan dengan akhlak. Tema kali ini yaitu masalah kepemimpinan atau khilafah. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Anak-anak sekalian, jadi inilah hikmah kita belajar kekhilafahan atau kepemimpinan. Karena apa? Karena kepemimpinan ini sangat urgen bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita dan umat kita. Jadi, biar kita nanti bertanggung jawab pada apa yang kita pimpin. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki sikap. Apa itu sikap pemimpin? Yaitu pemimpin merupakan seorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ide-idenya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Anak-anak sekalian, kepemimpinan itu bukan hanya kekuasaan semata, akan tapi kepemimpinan adalah suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi, dari pengertian kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk mengatur, memimpin, dan mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah orang lain untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam agama Islam, disebutkan bahwasanya kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang membutuhkan tambahan, dikejar dan diperebutkan, karena kepemimpinan memegang kendali dan wewenang yang gunanya untuk memfasilitasi pertanggungjawaban rakyat. Baik, anak-anak semua, untuk mengetahui dasar kepemimpinan, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam al-hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Syarat-syarat seorang pemimpin. Apa itu syarat-syarat seorang pemimpin? Satu, dia memiliki kekuatan menciptakan inisiatif sendiri dan mandiri. Dua, memberi contoh atau keteladanan, menjadi contoh bagi semuanya.
3. Memiliki pribadi proaktif, memiliki visi dan misi, serta memiliki prinsip gentleness atau kelembutan. Kriteria pemimpin dalam Islam yaitu beriman dan beramal soleh. Jadi ketika dia menjadi seorang pemimpin, adalah kita pilih karena keyakinan yang benar dan amal solehnya kepada umat. 2. Niat yang lurus. Kemudian, dia seorang laki-laki, tidak meminta jabatan, berpegang teguh pada hukum Allah, memutuskan perkara dengan adil, menasihati rakyat, tidak menerima hadiah, tegas dan lemah lembut. Baiklah anak-anak semua, begitulah dari pembahasan keterangan tentang kepemimpinan. Ada beberapa cermin kepemimpinan menurut Rusman Hakim. Apa itu? Yang pertama adalah dia seorang pribadi yang proaktif. Jadi memiliki sikap tegas berdasarkan suara bersama yang logis, benar dan matang. Kemudian progresif, aktif, dinamis, inisiatif, berani dan optimis. Yang kedua, memiliki visi masa depan, yaitu menentukan sasaran, tujuan keputusan, mentalitas baik, motivasi, kegigihan, positif, thinking, daya juang, serta bertanggung jawab. Berikutnya memiliki manajemen yang berkaitan dengan sistem, prosedur keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan yang terakhir adalah memiliki principle of gentleness atau kelembutan, yaitu memiliki prinsip kelembutan, memiliki kebaikan, dan mampu bersinergi. Itulah keterangan sekilas berkaitan dengan kepemimpinan. Mudah-mudahan dengan ini, dengan kita belajar kepemimpinan ini, anak-anak semuanya bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin keluarga nanti, dan rakyat atau masyarakat umat. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang amanah. Baiklah anak-anak sekalian, tema yang kedua pada kesempatan ini adalah berkenaan dengan teguh pendirian atau as-sabat. Teguh pendirian atau as-sabat ini disebut juga dengan istiqomah. Artinya tetap dan tidak berubah hati, serta memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya yang benar. Istiqomah adalah lawan dari tughyan atau penyimpangan atau melampaui batas. Dasar perintah untuk selalu kita teguh pendirian atau istiqomah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomahlah seperti halnya apa yang kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan barang siapa yang bertaubat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Nah, anak-anak semuanya,
Setelah kita mengetahui dasar istiqomah atau teguh pendirian, maka ciri-ciri dari teguh pendirian itu apa saja ya? Ya, berikut adalah ciri-ciri teguh pendirian. 1. Tidak mudah berubah pikiran. 2. Tidak pelan-pelin. 3. Selalu berpihak pada kebenaran. Berikutnya selalu teliti dan hati-hati. 5. Tidak mengikuti arus kejelekan. Memegang teguh kebenaran. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Selalu memenuhi janjinya. Ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Itulah ciri-ciri orang yang teguh pendirian atau istiqomah. Anak-anak semuanya, manfaat dari teguh pendirian adalah terhindar dari fitnah, dipercaya orang, dihormati, dicintai Allah dan Rasul-Nya, menjadi anak yang pemberani, mendapat ketenangan hidup, selalu optimis, dikagumi orang lain, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang jelek. Itu manfaat dari teguh pendirian atau istiqomah. Sebagai contoh dari sikap teguh pendirian atau istiqomah, anak-anak ketika anak-anak ujian, maka haram hukumnya untuk nyontek. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Teguh pendirian kita bahwasanya kita mampu untuk melakukan itu. Sebagai pelajar, sikap itu, sifat teguh pendirian harus ada pada diri kita. Yang kedua adalah misalkan anak nanti menjadi pejabat atau yang diberi wewenangan, maka ketika menerima suatu yang tidak pada tempatnya, yang haram, maka anak-anak harus menolaknya. Misalkan disuap seseorang untuk memuluskan perkaranya yang salah, anak-anak harus teguh pendirian. Jangan mau disuap hanya dengan beberapa uang, maka tegakkanlah keistiqomahan atau teguh pendirian ini. Pak, insya Allah apabila kita melakukan sikap teguh pendirian atau istiqomah dalam kehidupan, maka Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan sikap istiqomah ini bisa kita lakukan dalam setiap perbuatan, setiap amal yang kita lakukan dalam kesehariannya. Itulah contoh daripada sikap teguh pendirian atau istiqomah. Nah, sekalian, mungkin cukup sekian untuk tema sikap teguh pendirian ini. Baik, pada tema yang ketiga yang akan kita pelajari bersama adalah tentang janji, menepati janji. Apa menepati janji itu? Yaitu adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Pengertian lain menyebutkan bahwasanya pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Bahkan di hadis Rasul disebutkan janji adalah hutang. Al-wa'du dainun. Baik, dasar janji. Dasar janji atau pedoman kita untuk menepati janji itu adalah dalam surat Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahdi kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 1 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman,
penuhilah janji-janji itu. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Anak-anak semuanya, berikut akan Ustadz sampaikan macam-macam janji, yaitu janji kepada Allah. Jadi kita mengikrarkan pada diri kita bahwasanya Allah adalah Rabbul Haq dan Dia wajib disembah. Itulah janji kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Janji kepada diri kita sendiri, yaitu janji tidak boleh kita bohong kepada diri kita sendiri. Katakan kalau kita berbuat salah, maka kita juga mengakui kesalahan yang ada pada diri kita. Jangan kita berbuat salah, lantas mulut kita melakukan atau mengucapkan kalimat yang mengingkari itu. Maka kalau sudah seperti begitu, berarti kita mengingkari pada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah janji kepada sesama manusia. Ketika kita mengadakan perjanjian kepada manusia, maka harus kita penuhi. Jika tidak, itu dianggap hutang dan hutang itu harus dibayar. Baiklah, Allah yang menentukan segalanya. Manusia hanya bisa berusaha. Apabila kita terlanjur janji dan tidak bisa menepati, maka apa yang kita lakukan? Seyogianya, yaitu kita minta maaf segera mendatangi orang yang diajak janji, karena tidak bisa memenuhi janjinya. Yang kedua adalah memberitahu alasan yang benar, bukan alasan yang dibuat-buat karena dia tidak bisa memenuhi janji itu. Baiklah anak-anak sekalian, jadi sebaiknya sebelum kita berjanji kita ucapkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan atau Allah berkehendak atas janji kita. Berikut ini Ustadz sampaikan akibat orang yang ingkar janji. Gimana orang yang ingkar janji itu akibatnya? Yaitu tidak dipercaya orang, tidak dipercaya temannya, digolongkan ke dalam orang yang munafik, dan dia termasuk perbuatan dusta atau dosa. Maka daripada itu, anak-anak sekalian, dalam pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus menepati janji, karena janji itu adalah hutang. Selanjutnya, apabila ingin berjanji, jangan lupa ucapkanlah kalimat insya Allah. Semoga Allah berkehendak atas janji kita. Orang yang berjanji kemudian ditepati, insya Allah Allah akan menempatkan dia pada posisi masuk orang-orang yang terpuji. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan untuk pertemuan kali ini, mulai dari tema kepemimpinan atau khilafah, kemudian yang berikutnya adalah as-sabat atau istiqomah teguh pendirian, dan yang terakhir ini adalah janji. Semoga bermanfaat bagi kita dan selamat untuk anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.